Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramad Datullah di channel Kode at Home. Pada video kali ini kita akan melanjutkan desain dashboard Shopee. Kalau kemarin kita udah sampai di bagian pencarian populer sini ya. Oke, kalau kita lihat di Shopee-nya, nah kita udah sampai di bagian pencarian populer. Selanjutnya kita masuk ke produk terlaris. Nah di sini di satu layout ini kita nanti buat menjadi 3 bagian menggunakan call 4 ya. Oke, nanti kita gunakan carousel. Nah biar bisa diklik seperti ini. Selanjutnya nanti kita sampai masuk ke rekomendasi dan ke bagian terakhir di sini footernya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke text editornya. Oke, di sini saya udah buka file index.html kita yang sebelumnya ya. Kalau di sini kemarin kita sampai pencarian populer ya. Kita buat aja keterangan di sini. Pencarian populer. Oke, selanjutnya di bawah sini kita kasih keterangan. Kita bakal buat di bagian produk terlaris ya. Berarti kita buat row baru. Div class row, jangan lupa mx nya di nolin, terus dikasih background warna putih. Selanjutnya coba kita lihat lagi desainnya. Nah di sini kita buat jadi dia flag column, jadi sejajar ke bawah. Div class deflex flag column, terus nanti di atas yang pertama ini kita pakai justify content biar dia justify content between biar dia elemennya ada di kiri dan ada di kanan ujung. Div class deflex justify content between. Selanjutnya kita pakai H4 produk terlaris. Terus di sini ada lihat semua. Kita bisa pakai span. Lihat semua. Oke, kita bisa pakai div aja, kita bungkus pakai deflex, spannya kita bungkus, terus kita buat span lagi, kita pakai H4, margin bottomnya kita buat 0, terus kita kasih arah panah kanan ya. Colornya jangan lupa kita ganti. Oke, kita bisa ganti stylingnya di sini aja biar sekaligus ya, di bagian deflexnya. Di sini bisa kita tambahin align item center biar dia sejajar. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Oke, di sini udah masuk ya, cuman dia belum ke kanan. Coba kita lihat lagi. Deflex flag column. Oke, sekarang coba kita lihat di sini. Oke, kita bisa tambahin dulu width-nya 100%. W100 ya. Di bagian deflex-nya juga kita tambahin W100. Oke, dia udah berada di ujung kanan dan ujung kiri ya. Sekarang kita coba kasih margin top 4. Oke, biar dia ada jarak. Terus di bagian sini kita bisa kasih padding 4. Oke, udah masuk ya teman-teman. Atau kita bisa buat seperti ini px4
PT4, dan untuk padding bottomnya kita buat 0 karena ini terlalu tinggi ya yang bawah ya, atau kita buat 2 aja. Oke, udah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat carouselnya. Kita bisa buka dokumentasi bootstrapnya, bootstrap, pilih yang ini, get started, kita cari komponen carousel. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa pakai yang ini, kita copy paste. Oke, terus di sini kita tutup di bagian sini ya. Kita tutup dulu. Terus kita buat di bawahnya. Ini kasih keterangan aja carousel. Kita paste. Oke, terus kita bakal buat di dalam itemnya itu nanti ada 3 kolom. Per item tuh dibagi 3 kolom. Ini yang item pertama. Kalau kita klik lagi, nah ini item kedua, jadi per item itu ada satu layout yang dibagi 3 bagian. Yang pertama itu kita atur dulu tinggi carouselnya. Sini coba kita kasih style, height-nya kita buat, coba kita buat 500 pixel. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, segini ya tingginya. Coba kita sesuaiin. Oke, kayaknya ketinggian ya. Kita coba buat 300 saja. 300 pixel, kita refresh. Nah, segini cukup ya. Selanjutnya kita buat elemennya. Berarti di sini kita buat satu elemen dulu. Yang item 2 ini kita bisa hapus. Image-nya kita hapus. Oke. Terus di bagian inner carouselnya kita buat H100 biar tingginya ngikutin parent yang di atas ini ya. Sama juga di bagian carousel itemnya kita buat H100. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat jadi 3 bagian. Berarti kita pakai row dan col 4. Div class row, div kelas col 4. Oke, kita buat satu dulu ya. Terus di sini coba kita kasih warna per bagiannya biar kita nggak bingung. Coba kita kasih warna dulu, black, background color black. Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, di sini belum kelihatan ya. Berarti kita coba kasih height-nya 100 juga. Sini kita kasih bagian row-nya H100. Di bagian col-nya juga kita buat H100. Oke, udah keluar ya teman-teman. Cuman kita di sini nggak ada spacing kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu. Di desainnya nggak usah kita kasih spacing ya, karena ini ada bordernya sedikit dan pull sampai ke kanan. Berarti kita bisa kasih MX0 di bagian row-nya untuk ngilangin padding bawaan row bootstrap. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita bisa inspect untuk mengetahui lebih detail. Oke, di sini ya masih ada paddingnya ya. Di bagian di flexnya ini. Oke, coba kita lihat lagi ke atas. Berarti ini bisa kita hilangin dulu. PX4 nya kita hilangin. Terus kita tambahin di bagian teksnya aja. Di sini ya. Kita tambahin PX4. Oke, coba kita lihat lagi. Refresh. Kita sorot lagi. Oke, ini udah masuk ya. Cuman kita butuh nambahin padding bottom di bawah teksnya biar sejajar dengan yang atas tingginya. Berarti kita tambahin PB2. Refresh. Oke, udah sejajar ya.
tinggi atas bawahnya. Oke, kalau kita lihat di sini, sekarang kita coba ganti dulu warna teksnya. Di sini style color 88. Oke, selanjutnya ini kita kasih spacing dulu ya, biar agak ada jarak. Berarti di sini bisa kita kasih ml2. Oke, cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke sini, coba kita lihat desainnya lagi. Nah, sekarang kita coba buat elemen yang ada di dalam sini ya. Kita buat kotaknya dulu. Berarti di sini kita buat div style. Coba kita buat 60% yang kanan, width-nya 60%, 60%. Terus tuh yang di sebelah kirinya dibuat 40%. Oke, biar dia terbagi ya. Yang di sini 60%, yang di sini kita buat 40%, terus dibagi dua lagi di bagian yang 40% ya. Kita coba dulu. Di sini berarti kita bisa buat seperti ini. Width-nya 60%. Di dalamnya kita kasih div lagi, kelas H50. Terus kita buat 2 H50 juga, untuk bagi dua kolom yang 40% ini ya. Oke, terus itu kita coba kasih background di bagian warna ini, warna sebelah kiri dan sebelah kanan kita kasih warna biar kelihatan apakah bagiannya itu udah benar kita ngaturnya. Kita coba kita kasih background color yellow. Yang bawahnya kita kasih coba green. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, belum keluar ya. Coba berarti kita tambahin di sini kelas H100. Oke, udah keluar ya teman-teman warna yellownya, cuman warna greennya belum keluar. Oke, di sini kita bisa kasih deflex. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini warna hijaunya udah keluar ya. Sekarang kita coba kurangin tingginya di bagian. Oke, di sini kita buat div dulu. Div class deflex. Terus di sini style height 90% atau kita buat 87%. Selanjutnya yang di deflex di bagian call-nya kita hapus seperti ini. Terus di bagian sini kita cut ke bawah div-nya. Kita cut di sini. Kita save lagi. Terus kita tambahin width 100. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, dia udah motong ya. Dia udah ke bawah. Berarti di sini kita kasih padding top di bagian sini ya. Coba kita kasih padding top 2. Oke, coba kita kasih 4. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita bagi dua di sini untuk spacingnya di bagian height-nya. Di sini coba kita kasih kelas MR2. Oke, di sini ya udah ada spacing. Terus di bagian height-nya kita kasih MT2. Di sini MT2. Kita refresh. Coba kita sorot dulu.
Oke, sekarang coba kita ganti dulu warnanya karena nggak kelihatan ya. Coba kita kasih background aqua. Oke, di sini ya. Background aqua, yang atasnya kita kasih style background beige. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini udah ada spacing ya. Cuman di bagian kotak yang ini lebih ya. Tuh, kalian bisa lihat ada lebih sedikit. Berarti yang bagian height-nya ini kita jangan buat 50%. Kita hapus dulu kelas H50-nya. Terus kita kasih styling height 48%. Oke, coba kita refresh, kita lihat. Nah, di sini udah ada spacing ya, teman-teman. Oke, berarti udah pas di setiap kotaknya. Terus kita kasih teks di bawah master kain karakter. Oke, kita bisa kasih di sini. Ini kita tutup dulu di bagian deflect sini. Nah, di sini kita kasih, coba kita kasih span. Teksnya masker kain karakter. Masker kain karakter. Coba kita lihat hasilnya. Oke, dia udah muncul ya teksnya di bawah. Kita lihat lagi. Oke. Sekarang coba kita buat backgroundnya jadi warna putih ya. Yang black ini kita coba hapus backgroundnya. Save. Kita refresh. Oke, udah kelihatan ya sekarang, teman-teman. Ini udah kelihatan, cuman kayaknya fontnya kurang besar ya. Kelas H3, H5. Kita lihat lagi. Oke. Kita bisa kasih PT2. Terus style kita kasih warna agak gelap. Coba kita kasih margin top aja, jangan PT. MT2 dia turun nggak? Oke, belum mau turun ya, teman-teman. Coba kita kasih dari sini dulu. Margin top 20 px. Oke, atau gini ya. Kita bisa buat dia posisinya dulu. Position relatif. Terus kita kasih top 10 px. Oke, dia udah turun ya. Oke, ini udah turun. Sekarang coba kita tes dulu. Di sini kita copy jadi 2 item. Sini ya, teman-teman. Kita tutup, terus kita copy dari sini ke bawah. Ctrl C, Enter, Ctrl V. Aktifnya kita matiin. Oh ya, jangan lupa di bagian ID-nya kita rubah jadi 3. Karena kita udah pakai beberapa carousel, jadi ID-nya harus kita bedain biar carouselnya jalan ya waktu diklik next atau previous. Di sini kita tambahin 3. Oke, kita coba refresh. Kita klik. Nah, dia udah jalan ya. Oke, selanjutnya kita ganti dulu icon ini. Pakai icon yang udah pernah kita download di aset. Coba kita lihat asetnya itu namanya ini ya, 22 dan 33. Berarti di bagian previews image
aset 22 dan yang di bawahnya kita ganti 33. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, dia udah berubah. Kita bisa kasih style di sini. Style width 50%. Coba kita refresh. Oke. Atau 50 pixel. Oke, kita buat 50 pixel ya teman-teman. Selanjutnya kita geser. Di bagian sini kita bisa styling langsung aja di dalam HTML-nya. Nanti kalau mau ngerapihin tinggal dipindah aja ya kelasnya ke style.css. Kita buat yang di bagian brief ini kita buat left minus 100 pixel. Biar dia geser ke kanan ya. Coba kita buat positionnya relatif. Oke, dia udah geser ya teman-teman nih. Cuman kebanyakan kalau 100 berarti kita buat 90. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Oke, terus di bagian yang kanan kita bisa kasih juga. Di sini kita copy paste. Cuman dia right ya. Kita refresh lagi. Nah, ini right-nya udah masuk. Selanjutnya coba kita sorot dulu untuk ngasih garisnya. Kita bisa sorot di bagian sini. Oke, berarti di bagian row H100 ini kita bisa kasih style border top 2 pixel solid terus warnanya. Oke, coba kita lihat. Oke, belum. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Garisnya kayaknya ketebelan. Kita buat satu aja. Terus warnanya coba kita rubah. Di bagian row ya, row. Bordernya kita ganti warnanya agak sedikit terang. Nah, segini lah ya. Kita copy kode warnanya. Oke, di sini kita ganti. Terus untuk spacingnya per item ini di garis tengah ini berarti kita bisa kasih di bagian call-nya ya. Di bagian call-nya kita kasih border right. Di bagian call sini kita kasih style border right 1 pixel solid. Kode warnanya kita samain F2. Terus kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini udah keluar ya garisnya teman-teman. Sekarang kita tinggal copy paste saja. Oke, kita tinggal copy paste. Ini kita tutup dulu. Terus yang di atas ini row-nya kita hapus. Nah, kita pakai item yang udah kita styling tadi ya, yang ini ya. Kita cut. Oh sorry, kita copy, kita paste di bawah sini. Oke, sekarang coba kita refresh. Kita klik.
Nah, ini garisnya udah ada ya teman-teman. Ini agak tipis. Kita buat jadi 2 aja deh. Biar agak tebal. 2 pixel. Oke, di sini udah kelihatan ya teman-teman garisnya yang di atas, yang di kanan juga border right-nya kita buat 2. Oke, udah kelihatan ya teman-teman garisnya. Sekarang kita tinggal masukin aja gambarnya. Oke, sebelumnya kita copy paste dulu itemnya di bagian call 4. Di sini kita buat jadi 3. Kita copy ke bawah tuh 2. Nah, oke. Seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti yang saya kotak-kotakin warna ini tinggal dikasih gambar aja. Oke, nanti kita kasih gambar belakangan ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk layoutnya di bagian produk terlalis seperti ini. Terus kita tinggal masukin aja deh gambarnya. Oke. Sekarang coba kita ke bagian yang rekomendasi dulu. Oke, kita buka lagi dokumentasi bootstrapnya. Kita kalau lihat di sini, kita bakal pakai tab ya. Kita ke dokumentasi bootstrap, ke komponen, terus ke bagian tabs. Atau kita tulis aja di search, kita tulis tabs. Kita pilih yang ini. Terus kita scroll paling bawah. Terus ke atas. Nah, kita bisa pakai yang ini ya. Oke, kita copy aja di bagian bawah sini. Oke, terus yang di bagian carousel kita tutup dulu. Di sini ya, produk terlaris kita tutup. Kita buat keterangan baru di sini, namanya kita buat aja rekomendasi. Oke, terus kita buat div class row mx0, terus kita copy paste tabsnya tadi. Coba kita buat style background colornya warna putih. Oke, coba kita lihat lagi, kita refresh coba ya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman. Sini udah masuk. Cuman dia ke kanan ya ini ya. Karena kita butuhnya dia ke bawah. Di sini kita bisa buat aja flag column. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, dia udah ke bawah ya. Sekarang coba kita masukin teksnya. Oke, di sini bukan teks ya, tapi elemen kotak-kotak seperti ini. Oke, coba kita buat di bagian. Oke, sebelumnya kita hapus dulu yang bagian kontak di sini, dan elemen yang terakhir juga kita hapus karena kita cuma butuh 2 elemen. Yang home kita ganti namanya rekomendasi. Kita style color, warna merah ya, warna merah. Terus di sini coba kita buat H6 atau H5. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus yang sebelah kanan kita ganti gratis ongkir. Coba kita ganti gratis ongkir, namanya gratis ongkir. Kita kasih styling colornya juga. Kita copy aja. Di sini kita masukin ke dalam
H5 ya, kita samain kayak yang di atas. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman. Kita buat warna merah aja dulu. Selanjutnya coba kita buat, oke, kalau di sini banyak banget ya itemnya. Coba kita buat 2 item aja. 2 item, kita ambil contoh 2 item aja. Di sini kita berarti bisa buat pakai call 2 ya, karena di sini ada 6 baris, karena satu row itu jumlahnya 12. Jadi kalau kita pakai 2 jadilah dia 6 bagian. Oke, coba kita buat dulu di bagian tabnya ini, di titik-titik ini ya. Nah, kita bisa isi kontennya di sini. Yang pertama itu kita buat dulu div class row, terus kita buat div class call 2. Oke, terus di dalam call 2 ini kita coba kasih border ya, div class. Oke, pertama kita atur dulu aja tingginya. Tingginya itu kita coba buat sekitar di bagian row-nya. Coba kita buat height 100 pixel. Oke, 100 pixel. Call 2 nya kita buat H100. Terus coba di bagian call 2 nya kita kasih style, background color. Coba kita buat red ya, warna merah ini ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman. Jangan lupa di bagian row kita kasih mx0. Oke, kalau kita lihat di sini terlalu pendek ya. Kita tambahin height-nya 300. Kebanyakan ya, 200. Oke, 200 ya, cukup ya. 200. Terus di bagian row-nya kita kasih mt2. Oke, untuk pemisahnya ya. Ini style yang di sini kita bisa pindahin dulu di bagian div-nya. Oke, di sini ya teman-teman. Kita refresh. Oke, belum keluar, berarti di sini kita kasih W100. Terus H100. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Oke, ini udah masuk. Selanjutnya kita coba lihat lagi di sini. Oke, coba sekarang kita custom untuk bagian tabsnya ini ya. Oke, kalau diklik di bagian gratis ini dia kosong ya, jadi dia scroll ke atas tuh. Kita isi dulu di bagian konten 2 nya. Coba kita buat isi yang sama, ini kita copy paste saja. Terus di bagian sini, nah titik-titiknya kita hapus, kita ganti isi kontennya. Oke, kita save, terus kita refresh. Coba kita klik. Nah, ini udah ada kontennya ya teman-teman. Sekarang kita custom tabsnya. Kalau teman-teman nggak tahu stylingnya, bisa lihat dari inspect styling bawaan bootstrapnya. Kita arahin, pilih yang ini, terus arahin ke sini, terus kita cari di bagian nav tabs. Oke, di bagian nav tabs ini kita biarin dulu aja di bagian nav tabs. Nah, di bagian tab konten kita bisa kasih mt2. Nah, di sini ya tab konten mt2.
Oke, dia udah bisa ya. Oke, sebelumnya di bagian row-nya kita scroll ke atas. Di sini kita kasih dulu MT2. Sorry, MT4 ya. Refresh. Nah, di sini udah ada jarak. Terus kita kasih jarak di bagian sini ya. Ini udah kita kasih MT2, berarti di bagian class row-nya ini, atau di nav mungkin ya. Coba di bagian row-nya kita hilangin warna putihnya. Oke. Berarti di bagian background sini kita bisa hilangin dulu di row-nya ini. Backgroundnya kita hilangin, kita cut aja ya. Kita cut. Terus kita kasih di bagian nav-nya. Kita kopas. Terus di bagian tabs-nya juga kita kopas warna putih. Oke, di sini ya teman-teman. Kita save, coba kita lihat hasilnya. Oke, dia udah ada jarak ya sekarang. Oke, udah sip. Selanjutnya coba kita hilangin bordernya. Ini kan gak ada border ya. Kita hilangin bordernya di bagian nav tabs atau di navlink ya mungkin. Di navlink coba kita kasih style langsung aja di sini. Border none. Kita lihat. Oke, ini udah hilang ya. Terus di bagian navlink satunya sini, border none. Kita refresh. Oke, udah hilang ya sekarang ya. Sekarang kita bakal styling, ketika aktif dia baru ada border. Atau kita bisa coba langsung di sini. Kita inspect lagi. Kita pilih di sini. Oke, ketika dia aktif nanti bakal ada border bottom. Oke, berarti kita bisa buat seperti ini ya teman-teman. Tadi setelah saya coba di inspect, berarti yang kita hilangin itu di bagian border none-nya aja. Border right none. Oke, setelah itu di bagian navlink aktif kita tambahin aja di styling. Kita kasih keterangan di sini rekomendasi. Karena bagian rekomendasi ya. Terus navlink ya, kelas navlink titik aktif border bottom 3px solid. Kita buat warna merah. Oke, seperti ini teman-teman. Kita refresh. Oke, belum muncul ya. Oke, sekarang coba kita close dulu. Mungkin kita bisa tambahin importan di sini. Oke, seperti ini ya. Coba kita refresh lagi. Nah, di sini udah keluar ya, teman-teman. Oke, udah keluar. Coba kita lihat lagi di desainnya. Oke, kurang lebih udah sama ya, teman-teman. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin teksnya terlalu besar ya. Kita coba ganti H5 nya jadi H6. Kita save. Kita refresh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lihat lagi di sini.
kita coba buat di bagian cardnya ini ya. Di bagian card berarti di sini ya, kita ke codingannya, terus di bagian sini kita bisa buat seperti ini ya. Ini kita buat di flag column, yang di sini kita buat H75. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Kalau kita lihat lagi sini, oke, udah cukup lah ya. Sekarang kita coba buat teksnya yang di bawah. Span, kita lihat teksnya ada toggle back. Oke, berarti kita bisa buat seperti ini ya. Kita buat div dulu, dan di dalamnya nanti ada teksnya class div flag column, ada total back, terus div class deflex, justify space between, RP 4900, terus di sampingnya 10.000 terjual, 10.000 lebih terjual. Sini bisa kita kasih MT2. Sini kita tambahin W100. Oke, di sini kita tambahin W100 ya. Kita refresh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus kalau kita lihat lagi di atas, total back Alice Mini. Total back Alice Mini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nanti di atas tinggal masukin gambarnya aja. Oke, berarti kita bisa buat di bagian row-nya di sini. Berarti kita nggak perlu kasih background. Coba backgroundnya kita cut, kita pindah ke bagian call-nya. Sini kita paste, kita save. Coba kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Perbagian card-nya baru ada warna putih. Berarti kita kasih dulu padding top di sini ya, PT2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, terus kita lihat di desain Shopee-nya lagi. Oke, udah cukup. Berarti di bagian yang sini ini kita hilangin bisa hilangin paddingnya di bagian call-nya ya. Di bagian call-nya berarti kita buat paddingnya 0, P0. Terus untuk di bagian sini kita bisa kasih PX2. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti di atas tinggal masukin gambarnya aja. Oke.
Nanti kita sesuaiin teksnya ya. Habis itu gambarnya nanti kita masukin belakangan. Sekarang coba kita copy paste ke kanan ya. Oke, di sini kita tutup. Terus kita bisa blok dari atas ke bawah. Ctrl C, kita copy paste sebanyak 6 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita save, kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya teman-teman. Cuman di sini nggak ada spacingnya ya. Oke, coba kita lihat lagi. Karena paddingnya kita buat P0, berarti tadi spacingnya hilang di bagian call. Oke, sekarang kita undo dulu. Kita undo. Oke, segini. Sekarang kita buat aja di dalam callnya ini. Kita buat paddingnya yang di atas ini biarin berarti ya. Ini biarin aja. Coba sekarang kita buat dulu div baru. Div class. Ini kita copy aja. Oke, segini kita copy atau kita cut aja deh. Kita cut, kita taruh di bawah sini. Terus kita copy div yang ini, kita cut juga, ditaruh di bawah sini. Oke. Kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa kasih backgroundnya itu di dalam sini. Nah, stylenya kita cut juga. Berarti backgroundnya ada di dalam div flex ini ya. Oke, kita save, kita refresh lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang coba kita paste, baru kita paste ya. Coba kita paste ke kanan, Ctrl C, di bawah sini kita Ctrl V, save, terus kita refresh. Nah, dia udah ada spacing ya. Kalau kita lihat di sini ada spacing ya antar cardnya. Oke, berarti yang pertama, call pertama, PL-nya kita buat 0. Oke, di sini ya, kita refresh. Nah, dia biar agak ke kiri penuh. Oke, terus di yang nomor 2 juga kita buat PL 0. Oke, sip ya. Terus coba kita copy paste jadi 6, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman, ini udah jadi ya, jadi 6 bagian. Terus kalau kita lihat lagi di sini kita buat 2 aja ya, 2 kolom. Oke, kita buat 2 kolom dulu. Berarti kita bisa buat row lagi. Coba kita buat row lagi. Oke, kita refresh. Nah, di sini udah jadi ya. Oke, selanjutnya kalau kita klik yang ongkir, kita bisa copy di bagian kontennya. Di konten yang gratis ongkir ya. Berarti kita tutup dulu di bagian row-nya. Kita copy dari atas sini di row 1 dan row 2. Kontennya di bagian gratis ongkir kita samain. Karena kalau kita lihat di bagian Shopee, ini isinya sama-sama card ya. Oke, kita copy aja langsung. Terus kita paste di sini. Oke, coba kita save. Kita refresh. Kita klik
Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita udah buat struktur HTML-nya, jadi kita tinggal sesuaiin styling CSS-nya. Oke, coba kita lihat lagi sekarang di bagian Shopee-nya. Kita tinggal masukin gambarnya ya sekarang, sama nyesuaiin teks-teksnya aja. Oke, sekarang coba kita cek dulu ke bawah. Nah, sekarang coba kita buat button lainnya ini dulu ya. Berarti kita bisa ke atas dulu. Untuk gambar dan penyesuaian styling teksnya nanti belakangan aja ya. Di sini kita coba masukin gambar dulu. Ini kita coba tutup. Berarti kita bisa masukin gambar buttonnya itu coba kita buat sini ya. Button, coba kita tes, save, coba kita refresh. Oke, belum keluar ya. Atau buatnya di grad songkir tadi ya. Nah, ini udah keluar ya tesnya ya. Berarti kita bisa buat seperti ini. Lainnya kita buat di sini div class w100 deflex justify content center, di dalamnya baru ada button. Lihat lainnya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, ini udah muncul ya. Cuman backgroundnya belum keluar. BG primary. Kita buat BG primary dulu, kita tambahin MT5. Oke, ini udah masuk ya. Coba kita buat buttonnya width 50%. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus untuk color buttonnya kita buat warna putih dan ada sedikit border. Kita bisa style langsung aja di sini, style color warna putih, border 1 pixel solid. Oke, coba sekarang. Oke, colornya jangan warna putih ya. Colornya warna agak sedikit gelap. Backgroundnya baru warna putih. Background color. Oke, coba kita lihat hasilnya di bagian grad songkir ya. Oke, di sini udah sesuai ya teman-teman. Kayaknya di sini ketinggian margin topnya kita buat 4 aja. Terus untuk kontennya kita copy di sini, kita paste di bagian rekomendasi sini ya. Oke, kita save, terus kita coba refresh. Oke, di bagian rekomendasi udah ada buttonnya. Terus di bagian gratis ongkir udah ada buttonnya juga. Di bagian produk terlaris, coba di bagian produk terlaris kita masukin dulu layoutnya. Kita sini ya.
Terus di bagian carousel, di sini item kita tutup. Nah, sekarang kita copy paste yang di bagian carousel item pertama dan kedua dari sini ya, dari atas ini ke bawah, copy paste, Ctrl C, di bawah kita copy paste ke bawah. Oke, save. Kita refresh. Sekarang coba kita klik di bagian sini. Oke, udah sesuai teman-teman. Terus di bagian gratis ongkir, layoutnya juga udah sesuai, jadi kita tinggal nyesuaiin isi gambar dan styling teksnya di bagian produk terlaris dan rekomendasi gratis ongkir. Coba kita lihat di bagian sini. Oke, untuk layoutnya kurang lebih udah sesuai ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita bakal lanjut untuk masukin di bagian produk terlaris image-nya dan penyesuaian styling teksnya. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya.